untuk pembagian hewan kurban. Disebutkan dari Aisyah berkata, jadi Aisyah berkata, di sini disebutkan bahwasanya daffa ahlu abyatin min ahlil badiyah hatratal adha zamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahli-ahli rumah dari penduduk desa datang pada hari penyembelihan kurban di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Rasul bersabda, iddakhiru thalathan. Rasul bersabda, simpanlah sampai 3 hari. Summa tasaddaqu bima baqiyah. Kemudian sesudah itu sedekahkanlah yang tersisa. Jadi ini diantara beberapa cara pembagian. Rasul bersabda, simpanlah sampai 3 hari, kemudian sedekahkanlah yang tersisa. Dalam hadis yang lain, fala yusbihanna ba'da salisah, jangan menyimpan lebih dari 3 hari. Falamma kana ba'da dzalika, maka tahun berikutnya orang-orang bertanya, ya Rasulullah, innan nasa yattakhidunal asqiyah min tuhayahum wa yahmiluna fihal watak. Faqala wa ma dzaka? Qalu nahaita an tu'kala luhumal adhi ba'da salas. Faqala innama nahaitukum min ajli dafah fakulu waddakhiru watasaddaqu. Di sini terjadi dialog Rasulullah dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, orang-orang pada membuat tempat air dari kulit kurban dan diisi dengan samin. Maka mereka bertanya kepada Nabi, apakah engkau melarang makan daging kurban sesudah 3 hari? Nah, jadi sesudah menceritakan tadi, bertanya kepada Nabi, apakah melarang makan daging kurban sudah 3 hari? Jawaban Nabi bahwa beliau melarang karena masih ada orang-orang yang sangat membutuhkan. Jadi pada saat itu memang saat paceklik, innama nahaitukum min ajlid daf. Jadi karena melarang karena ada orang yang masih membutuhkan. Maka sekarang fakulu waddakhiru watasaddaqu, makanlah, simpanlah, sedekahkanlah. Coba kita perhatikan di sini, dimakan sepertiga, simpan sepertiga, sedekah sepertiga. Jadi sahibul kurban bisa 2/3 kalau surplus ya. Baik, maka disebutkan dari sahabat Jabir berkata, kunna la na'kul min luhuni butina fauqa salas. Kami tidak makan daging-daging unta kami lebih dari 3 hari. Farakhasalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan kelonggaran. Maka beliau mengatakan, kulu wa tazawwadu, makanlah dan jadikanlah bekal. Jadi larangan Nabi itu ya semata-mata karena memang saat itu sedang paceklik. Begitu tidak paceklik, maka dipersilahkan untuk disimpan dan dijadikan bekal. Maka di sini disebutkan bahwa dulu naha an akli luhumil adhahi ba'da salasin. Nabi melarang memakan daging kurban lebih dari 3 hari supaya apa? Dibagi habis. Nah, jadi supaya dibagi habis karena masih banyak yang membutuhkan. Summa qala ba'd, sesudah itu, sudah tahun itu Nabi mengatakan kulu wa tazawwadu waddakhiru. Nah, jadi bisa dimakan, bisa untuk bekal, bisa untuk disimpan. Baik. Jadi intinya di sini di dalam pembagian daging kurban itu sifatnya fleksibel sesuai dengan kondisi. Sebagaimana pula dikemukakan dari Salamah ibn al-Aqwa, semoga Allah meridhoinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tuha minkum fala yusbihanna ba'da salisah
barang siapa berkorban di antara kalian jangan menyimpan lebih dari 3 hari fi baitihi min husyai. Jadi kalau sudah 3 hari masih ada, wajib dibagikan, dihabiskan. Falamma kana al-amul muqbil, maka tahun berikutnya para sahabat bertanya lagi, ya Rasulullah, naf'alu kama fa'alna fil amil madhi, apakah kita lakukan sebagaimana tahun lalu? Maka Nabi bersabda, kulu wa'atimu waddakhiru. Jadi Nabi mengatakan, makanlah, berikan makan, dan simpanlah. Jadi tetap untuk sahibul kurban sepertiga, diberikan kepada orang lain sepertiga, disimpan sepertiga. Apa kata Nabi? Fa inna dzalikal am kana binnas jahdun. Karena pada tahun sebelumnya orang-orang dalam keadaan kesusahan, dalam keadaan kepayahan, paceklik. Fa'aradtu, maka aku ingin antu'inu fiha, aku ingin memberi bantuan dengan daging kurban itu. Baik, maka angka sepertiga itu bukan angka mati, masih bisa di kiyak kiyuk. Tahu kiyak kiyuk ya? Apa kiyak kiyuk itu? Ya. Kan selama ini banyak yang beranggapan sepertiga itu angka mati. Saya sempat tadi pagi itu ada yang cerita ke saya. Itu kelebihan 5 on, kelebihan tolong on aja diminta. Wah, ini sahibul kurban mau kelebihan 3 on. Itu diambil. Masya Allah. Padahal sepertiga itu bukan angka mati, bisa kurang, bisa lebih, kondisional saja, bisa kurang, bisa lebih. Kadang terlalu ketat untuk masalah ini, tapi di masalah yang lain yang sebenarnya itu larangan malah terlalu longgar. Larangan memberi upah kepada tenaga, larangan diberi upah daging, diberi upah kulit, kepala, teklik. Nah, itu sebenarnya justru lebih kepada larangan tegas, tapi malah dilonggarkan. Kan aneh, yang tidak ada aturannya malah diketatkan, yang sebenarnya ketat malah dilonggarkan. Kalau dikasih upah uang boleh, dikasih upah beras boleh, tapi kalau dikasih upah daging, upah kepala, upah teklik, upah kulit, tidak boleh. Sebagaimana pernyataan sahabat Ali yang mengatakan wala utiyal jazira min hasyai'a, jadi tidak diberikan bagian dari hewan kurban itu untuk upah, tapi nahnu nu'tihi min indina, kami memberi upah dari kami sendiri. Nah, kalau yang seperti ini mestinya yang perlu diketati, tapi malah longgar. Yang untuk bagian sahibul kurban itu mestinya bisa di kiyak kiyuk, bisa lebih, bisa kurang sesuai kondisi, tapi malah diketatkan. Pokoknya harus sepertiga, kelebihan dikit tidak boleh. Baik. Sehingga kadang-kadang sahibul kurban itu jatahnya bisa lebih sedikit daripada yang tidak kurban. Kenapa? Karena yang tidak kurban itu bati 5 teko kabeh. Ya kan? Bapakne, ibune, anaknya telu. Ewang-ewang kabeh. Ya kan? Karena ewang-ewang kabeh, di rumah sudah dapat jatah. Sing ngewangi mau untuk jatah siji-siji, itu jatahnya 5. 6 karo sik nang omah. Umpama 1 kilo sudah dapat 6 kilo. Sementara sahibul kurban nyembelih kambing, dagingnya berapa kalau kambing? Dagingnya misalnya 9 kilo, dapat 3 kilo loh malah. Jadi malah lebih banyak yang enggak kurban. Ya, bukan surplus, salah pembagiannya itu. Karena yang ngurusi itu tidak mendapat upah daging kurban. Kan itu diopahi toh biasanya. Diopahi betul? Ya. Kalau bahasanya nggak tahu lah. Memang seringnya di tempat kami itu yang membantu itu memang dibeli seperti tadi. Jatah itu. Ya. Padahal ya
sebagai warga sudah satu. Ya. Makanya saya itu kadang bingung ini, ya nggak tahu akarnya panitianya bagaimana itu nggak tahu. Apakah itu hadiah dari Sohibul Qurban atau pembagian atau apa, ya saya bawa apa? Ya. Baik, pripun? Kalau tempat saya itu untuk menawaikan ini agar tidak salah, saya minta keikhlasan dari Sohibul untuk hadiah. Ya. Nah, memang agak sulit kan, kalau kita nggak kasih nanti nggak ada yang datang, kita sendiri. Ya. Baik. Sebenarnya kalau kemudian disebut hadiah, jadi beda ya antara hadiah dengan upah. Kalau upah itu terkait dengan pekerjaan. Kalau hadiah tidak. Jadi misalnya ini ada di antara yang ikut membantu itu tidak dikasih hadiah, protes enggak atau dimintakan apa enggak? Tuh, berarti hadiah apa upah? Mau hadiah jaluk, aku dini hadiah gitu. Kalau minta itu sedekah, ya kan? Kalau minta itu sedekah. Tapi kalau mengatakan lah, kamu sing ngewangi orang dinai, itu upah. Nah, kan dia bilang sing ngewangi orang dinai berarti upah. Tapi nek aku njaluk gini, aku orang dinai, itu sedekah. Ya, baik. Jadi intinya memang salah satu solusi sebenarnya rekayasa akad tadi ya. Yang akadnya bukan upah tapi akadnya hadiah. Cuma memang ini jadi solusi sementara sebenarnya. Karena kalau kemudian ini terus-terusan jadi tradisi dan nanti praktek yang sesuai sunnah itu tidak sampai. Karena kalau sudah terus-menerus itu dalam tanda petik tuman. Loh kok wingi yang ngono kuwi kok. Baik. Jadi itu solusi sementara rekayasa akad itu. Tapi jadi kebiasaan nanti. Jadi tiap tahun direkayasa. Baik. Tapi di beberapa tempat ada ndak yang bisa praktek apa tidak dikasih upah daging? Ada di antara teman-teman? Di mana? Ya? Tempatnya jenengan bisa ya? Makan siang itu diambilkan dari sohibulnya. Oh ya, sebenarnya tidak harus dari sohibul. Ya cuma karena kemarin berhati-hati kan ya. Oh iya, karena tadi membagi daging kurban itu bisa mentah, bisa mateng. Jadi tidak harus ngambil dari sohibul. Bisa dibagi mentah, bisa dibagi mateng. Karena apa namanya? Sebagaimana dikemukakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bisa saja kemudian dimasak dan orang-orang menikmati. Dan itu yang dilarang itu justru kalau itu sebagai bagian dari servis untuk panitia, ya. Tapi kalau kemudian semua orang yang hadir di situ bisa menikmati, bisa makan, maka itu sama dengan dibagi matang. Mau ada yang sholat duhur, monggo Pak dahar. Ada yang lewat, silakan dahar. Maka ini dibagi matang. Tapi kalau ini servis VVIP, wah, ini khususon panitia loh. Selain panitia dilarang masuk. Jadi yang makan hanya panitia. Ini perlu dicek kembali apakah ini termasuk servis untuk panitia apa pembagian. Baik. Pripun? Prakteknya memang sulit. Oh gitu. Iya. Jadi intinya ketika dibagi matang ya semua yang hadir boleh makan. Tapi biasanya boleh enggak? Oh boleh, ya berarti enggak apa-apa. Ada enggak yang VVIP gitu? Selain panitia dilarang gitu ada? Oh enggak ada ya. Baik.
Misalnya panitia only gitu. Nggak ada. Oh ya, berarti insya Allah masuknya dibagi dalam bentuk matang. Ya? Maksudnya? Oh ya, kalau konteks ya. Baik. Kalau konteks ini nanti lebih kepada apa namanya? Ayyamu aklin wasyurbin, hari ketika orang makan dan minum. Itu bisa saja pembagiannya disampaikan bahwa silahkan kepada warga masyarakat yang ingin untuk hadir, sehingga itu pilihan mau hadir atau tidak. Baik, intinya di situ yang tidak boleh kalau pemberian upah atau servis khusus untuk panitia. Baik, tapi kalau mau dikasih upah yang lain monggo saja, misalnya dikasih beras atau dikasih uang, monggo. Tapi memang yang paling aman itu ya mulai ikatan, itu yang paling aman. Ya, ada ndak yang mulai ikatan, ada ndak? Ya, tempat jenengan. Oh ya, beli. Terus berarti yang garap itu mulai ikatan juga? Nggak, maksudnya selain dari yang makan itu tidak ada jatah lagi? Dikasih daging gitu? Nggak ada? Oh ya, berarti ada yang bisa ya? Terus? Oh gitu. Tapi yang bantu tetap banyak ya? Oh iya, tetap ya. Oh iya. Baik. Itu sudah membuktikan 7 tahun aman. Baik. Jadi, intinya memulainya itu butuh keberanian. Jadi memulainya butuh keberanian. Karena kalau ragu-ragu atau mamang begitu ya, agak susah.